ada dari pihak ini Triteos, masih dikasih kesempatan bertanya atau langsung closing statement? Boleh, terserah Pak. Boleh. Ini unik sendiri dalam kekristenan nih Pak. Bidat baru nih, Triteos, 3 Allah. Pak Jimmy bagaimana? Buka mood-nya Pak, itu mic-nya. Ya. Kalau menurut saya kita closing statement aja supaya closing kita fokus. Statement, mohon maaf Pak Nanti Jody. jadi kabur. Pak Jody Hindarto, mohon maaf ya Pak Jody Hindarto. Saya keluarkan dari grup, mungkin next time ya untuk Triteos atau Trimurti. Satu hari kita akan bahas lagi. Ya. Kita akan closing statement yang didahului oleh Pak Beni Rawan. Sampai menit waktunya saya munculkan baru Bapak bisa bicara ya. Iya, baik. Baik, saudara-saudaraku, banyak orang kalau berdebat dengan Unitarian, lalu hal pertama yang dilakukan adalah mengatakan bahwa Unitarian itu bidat. Ya, barusan juga kita mendengar kata bidat yang diucapkan oleh Pak Moderator, tapi ditujukan kepada siapa saya tidak tahu. Nah, cara seperti itu menurut saya, itu seperti karakter assassination. Upaya untuk membuat orang menjadi tidak lagi objektif dalam menilai segala sesuatu. Lalu, cara seperti itu juga seperti membuat orang itu lupa diri. Apa lupa dirinya? Yesus itu juga dituduh bidat. Jadi, selama tuduhan itu datangnya dari orang-orang, maka itu sama sekali bukan ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran itu adalah apa yang disampaikan Yesus, itulah kebenaran. Orang Yahudi boleh menuduh Yesus itu menyetarakan diri dengan Allah. Orang Yahudi boleh berkata apapun, tetapi percayalah kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Nah, saudaraku, saya hanya takut. Jadi kalau orang lain mau mengatakan saya bidat, sedikit pun saya tidak gentar. Itu tidak ada efek sama sekali dalam kehidupan saya. Yang saya takutkan adalah kalau saya mengajarkan Yesus yang lain. Nah, Yesus yang lain itu apa? Yesus yang lain itu cirinya adalah Yesus yang tidak diajarkan oleh Paulus, tidak diajarkan oleh Petrus, bahkan tidak diajarkan oleh Yesus sendiri. Itulah Yesus yang lain. Nah, ketika Yesus berkata bahwa aku lebih rendah dari Bapa atau Bapa lebih besar daripada aku, lalu ada yang mengatakan Yesus itu setara dengan Bapa, itu Yesus yang lain. Ketika Yesus berkata, aku ini anak Allah, lalu ada yang mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, itulah Yesus yang lain. Ketika Yesus berulang kali menegaskan, aku ini utusan Allah. Tetapi berapa banyak orang Kristen yang bahkan mengatakan, Yesus itu Allah itu sendiri. Nah, itulah Yesus yang lain yang diperkenalkan oleh orang. Jadi kalau mau dibilang bidat, Yesus yang lain itulah yang pantas disebut bidat. Saudara-saudaraku, buat apa sih kita menyelidik firman? Menyelidik firman itu tujuannya untuk mencari hidup kekal. Menyelidik firman itu tujuannya untuk mencari keselamatan, bukan untuk apapun. Dan Yesus sudah memberikan formula yang gampang untuk mendapat hidup kekal, yaitu mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang diutus Bapa. Jangan resep ini diubah menjadi mengenal Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai satu-satunya Allah.
Ini resep yang keluar dari mulutnya Yesus yang lain. Ini Injil palsu. Nah, Injil itu berkata, karena begitu besar kasih Allah, maka Allah menyerahkan anaknya yang tunggal. Itu Injil. Injil tidak berkata bahwa Allah sendiri yang mati. Kalau ada yang berkata Allah sendiri yang mati, itu Injil palsu. Jangan dipercaya. Kemudian, Roma 10 ayat 9 berkata, siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, maka dia akan diselamatkan. Itu Injil. Jangan diubah, percaya bahwa Yesus itu Allah dan dia bangkit sendiri. Nah, itu Injil yang lain. Saudaraku, sungguh hati saya merasa sangat prihatin. Kenapa saya prihatin? Injil ini sudah tersaji dengan sangat benderang. Anda tidak perlu harus berpendidikan tinggi untuk memahami Injil. Kemajuan teknologi sudah menyediakan Alkitab ini dengan terjemahan yang bisa Anda pahami. Injil ini pun sudah dibawakan oleh guru yang maha agung, yaitu Yesus Kristus. Ya, kalau guru agung itu pasti menyampaikannya sederhana, bisa dipahami murid-muridnya. Jangan mau Anda dipusingkan, diputar-putar oleh yang mengaku guru-guru yang lain. Karena guru kita itu sudah menjelaskan dengan sangat benderang. Jangan lagi Anda mau dibelokkan atau dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang lain. Ingat saudaraku, Yesus berkata, apa yang aku ucapkan itu akan menjadi hakim di pengadilan surga. Saudara bayangkan, ketika sang hakim itu berkata, Bapa satu-satunya Allah yang benar. Lalu Anda di hadapan pengadilan itu berkata, bukan. Bapa bukan satu-satunya Allah yang benar. Masih ada anak dan masih ada Roh Kudus. Kira-kira bagaimana nasib Anda? Saya berharap apa yang saya sampaikan ini menjadi motivasi baru untuk Anda membaca Alkitab sendiri. Ya, untuk sementara jangan percaya pada saya, jangan percaya pada pendeta Anda, jangan percaya pada siapapun. Baca sendiri Alkitab Anda. Berdoa yang sungguh. Niscaya Roh Kudus akan memberikan pengetahuan sama seperti Roh Kudus memberikan pengetahuan kepada penulis Alkitab. Dan akhir kata, saya berterima kasih untuk kesempatan ini. Saya juga mohon maaf kepada Pak Jimmy kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Kenapa saya kadang-kadang menyampaikan sesuatu dengan tajam? Karena saya tahu dan sering terjadi pekabaran ini dibelokkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab hanya dengan mengklaim sepihak. Itu sebabnya kewajiban saya adalah berkata sejelas-jelasnya, berupaya menutup segala kemungkinan supaya orang tidak menyalah mengerti apa yang saya sampaikan. Kalaupun saya tidak bisa menjelaskan dengan baik, saya mohon ampun kepada Tuhan. Dan saya akan terus meminta supaya Roh Kudus terus-menerus memberikan pengertian. Dan akhir kata, kalaupun kita tetap berbeda, biarlah kita sama-sama saling tetap mengasihi, sampai kita menjadi dewasa penuh. Dewasa penuh itu saling mengasihi, saling menghargai. Sampai kita mencapai kesatuan iman. Sampai kita mempunyai pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Demikian dari saya, dan mohon maaf sekali lagi atas segala yang saya sampaikan kalau itu tidak berkenan. Tetapi saya mohon maaf, saya tidak akan minta maaf kalau firman itu menusuk hati Anda. Tapi saya minta maaf kalau kata-kata saya menusuk hati Anda.
Terima kasih.